Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Buat semua teman-teman dimanapun Anda berada, kembali kami hadir dan kami ingin berbagi. Tentunya adalah hal-hal yang bermanfaat dan bukan hanya bermanfaat tapi hal-hal yang utama dan yang sangat penting, yaitu berbagi tentang kasih Tuhan. Karena inilah yang terpenting di dalam hidup manusia. Uang tidak terlalu penting, karena uang hanya sementara. Pendidikan juga tidak terlalu penting, karena pendidikan hanya sementara. Kalau kita mati, maka pendidikan tidak bisa menolong kita untuk bawa kita ke surga. Apalagi uang tidak bisa menolong kita. Uang hanya bisa digunakan selama manusia hidup di dalam dunia. Oleh sebab itu, dengan kerinduan yang besar, kami ingin terus berbagi lewat kesaksian, dan kami berdoa kiranya apa yang kami share lewat video-video di dalam YouTube di channel kami itu bisa menjadi berkat, bisa menguatkan bagi Bapak Ibu yang sudah percaya Tuhan Yesus, dan yang belum percaya bisa juga menjadi pencerahan. Artinya bisa menerangi hati kita, pikiran kita, dari kita tidak mengenal Tuhan, kita bisa mengenal siapa Tuhan Yesus, karena Dia adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mengasihi hidupmu. Dan bukan hanya hidupmu, tapi semua manusia. Banyak orang tidak mengerti, banyak orang yang suka menghina Tuhan Yesus di dalam kebodohan mereka. Mereka selalu berkata, masa Tuhan disalib, masa Tuhan lahir dari rahim wanita. Ini adalah sebuah penyesatan-penyesatan yang terus dilakukan oleh iblis di dalam pikiran manusia, sehingga manusia dengan begitu mudah tersesat dan begitu mudah menjadi bodoh pikirannya, sehingga mereka justru malah menghina Tuhan, menghujat Tuhan. Seharusnya manusia itu memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan, karena Tuhan itu adalah pribadi yang baik, dan Tuhan yang baik itu mengasihi semua manusia. Dan itu dibuktikan di dalam firman-Nya, Matius 11 ayat 28, marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Betapa luar biasa firman ini. Ini bukan hanya untuk satu kelompok, bukan hanya untuk satu komunitas, bukan hanya untuk orang-orang Kristen, tapi untuk semua manusia. Karena firman-Nya, marilah kamu yang letih, lesu, dan berbeban berat. Wow, betapa baiknya Tuhan. Anda yang letih, lesu, dan berbeban berat, yang mungkin sudah putus asa, yang mungkin sudah mau mati, Tuhan berkata, marilah. Kenapa Dia berkata marilah? Karena Dia Tuhan yang baik. Yang kedua, kenapa yang letih, lesu, berbeban berat? Karena Dia Maha Kuasa. Jadi kalau Dia manusia, Dia cuma sekelas nabi atau sekelas rasul, paling Dia bilang, marilah kamu yang persoalannya kecil-kecil, karena siapa tahu aku bisa nasihatin kamu. Tapi Tuhan Yesus berbeda, karena Dia adalah firman. Oleh sebab itu, saya berharap dengan tayangan ini bisa memberkati banyak orang. Nah, kita sambut narasumber kita, bagaimana beliau yang tadinya tidak mengenal Tuhan, tetapi oleh kemurahan Tuhan, dari iman yang berbeda, dari seorang antikris, artinya orang yang tidak percaya kepada Alkitab, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, terus mendapatkan lawatan Tuhan, dan beliau sekarang menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bukan hanya percaya tapi juga melayani Tuhan. Nah, bagaimana kisah yang menarik ini diubahkan dari seorang yang tidak beriman kepada Tuhan, tapi justru sekarang menjadi pelayan Tuhan. Oke, kita sambut narasumber kita, Mas Hafidz Al-Ghazali. Selamat malam, Mas Hafidz. Ya, selamat malam. Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar, Mas Hafidz? Baik, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih ya, Mas Hafidz sudah ada di studio, dan pada malam hari ini teman-teman jangan kemana-mana, karena kesaksian beliau luar biasa dari seseorang yang antikris, dan bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupannya dengan kasih yang begitu luar biasa. Tuhan terus menyatakan kebaikannya di dalam kehidupan beliau. Nah, perjalanan imannya Dia akan ceritakan kepada kita semua,
tentu dimulai dari latar belakang dulu ya Mas Hafiz ya, supaya semua menjadi jelas. Oke, waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Hafiz untuk membagikan kesaksiannya. Silakan Mas Hafiz. Shalom semuanya yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk Pak Pendeta Yusuf telah memberikan saya kesempatan untuk bersaksi bagaimana perjalanan iman saya bersama Tuhan Yesus itu sendiri. Nama saya Hafidz Ghazali, asal saya dari Jakarta, suku Betawi. Saya dari latar belakang keluarga Muslim. Saya pendidikan mungkin tidak terlalu tinggi karena saya mengalami banyak hal-hal. Mungkin saya akan sharing tentang perjalanan saya. Awal mengenal Tuhan itu saya 2014 ya. Jadi sebelum saya mengenal Tuhan, saya melewati masa-masa di mana saya mengalami namanya pembedaan di keluarga. Saya dari anak ketiga dari 7 bersaudara, di mana saya mengalami pembedaan, yaitu tidak mengalami kasih dari keluarga itu sendiri karena orang tua saya lebih mengasihi yang lain, dan saya terlahir, saya tumbuh besar awalnya bukan seperti anak-anak normal pada umumnya, tapi karena ada sesuatu yang mengalami pembedaan yang membuat saya akhirnya menjadi pribadi yang pemberontak dan bisa dikatakan nakal lah. Waktu itu saya mulai mengalami pembedaan ketika saya waktu sekolah saya di madrasah. Terakhir saya sekolah itu kelas 5 setara SD di madrasah kelas 5. Saya keluar itu bukan karena saya melakukan tindakan-tindakan nakal, tapi karena saya mengalami kayak saking tidak pedulinya orang tua saya sampai mereka tidak pedulikan tentang pendidikan saya, dan situ saya mulai timbul kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya saya mulai melakukan tindakan-tindakan yang ya nakal lah, bisa dikatakan seperti itu. Dan akhirnya saya mulai bertumbuh dengan lingkungan yang seperti itu, tekanan. Akhirnya saya merasa seperti bukan bagian dari keluarga, padahal keluarga saya mereka cukup kuat dalam agama, apalagi ketika mereka sering dari keluarga besar saya sendiri pun mereka orang-orang terpandang. Maksudnya punya kayak kakek saya kan dari Yaman asli, jadi nenek saya orang Melayu, jadi Arab Betawi lah bisa dikatakan seperti itu, dan cukup terpandang di desa saya, di tempat saya tinggal di daerah salah satu di Jakarta. Setelah itu saya melihat kayak lingkungan-lingkungan seperti itu ternyata saya tidak mendapatkan seperti apa yang mereka ajarkan. Biasanya bicara tentang mengasihi sesama, atau itu cuma sekedar hanya sekedar khotbahan saja gitu. Yang itu yang membuat saya kadang yang merasa kayak mengalami kepahitan dengan orang-orang yang beragama seperti itu, karena saya bertumbuh di keluarga seperti itu. Ya dulu juga sempat saya diajarkan dari kecil itu tentang untuk membenci orang yang di luar Muslim. Dan saya masih ingat dulu saya disuruh kayak nggak boleh main sama orang-orang yang beragama di lain selain Muslim gitu. Dan itu yang akan pertama membuat saya seperti ada satu pertanyaan gitu, kenapa kita nggak bisa berteman dengan orang-orang di luar Muslim gitu. Dan ya apalagi kayak ayat saya juga kan sangat beliau sangat mengajarkan kita itu untuk tidak terlalu dekat-dekat dengan seperti itu, yang bahkan mengajarkan kebencian kepada mereka gitu kan. Sering waktu berjalan saya sempat berpikir kenapa harus seperti itu gitu. Dan akhirnya waktu berjalan saya bertumbuh, saya mulai mengalami pembedaan-pembedaan yang akhirnya menciptakan saya menjadi jiwa pemberontak. Dan masalah demi masalah saya lakukan sebenarnya tujuannya bukan untuk untuk membuat saya menjadi terkenal, tapi hanya untuk mencari perhatian orang tua saya. Tapi ternyata yang saya lakukan
uh, tidak seperti apa yang saya harapkan, bukan perhatian yang saya dapatkan, akhirnya kebencian yang saya dapatkan dari mereka. Dan di situ saya mulai merasa, oh mungkin saya bukan bagian dari keluarga ini. Dan akhirnya ketika umur saya 13 tahun, saya sudah tidak tinggal lagi dengan orang tua. Saya mencari jalan saya sendiri. Di mana saya keluar dari rumah itu, saya tinggal mulai mencari teman-teman di jalanan, ya. Teman-teman di jalanan. Itu saya mulai mengenal tentang dunia bebas, itu alam bebas. Jadi di mana jalanan itu saya bebas melakukan apapun. Saya juga mendapatkan suasana yang baru, dan juga saya mendapatkan penerimaan dari teman-teman yang di jalanan, dan situ yang membuat saya semakin tertarik untuk lebih lagi tinggal di jalanan. Dan situ saya mulai berteman dengan banyak, mulai punya banyak teman di jalanan, dan di situ saya mulai gabung dengan komunitas namanya komunitas punk. Dan setelah saya bergabung, saya juga mulai banyak mengenal hal-hal yang seperti kayak narkoba, pergaulan bebas, seks bebas, alkohol, terus melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum. Di situ saya mulai terjerumus menjadi pecandu narkoba, sampai saya sudah merasakan semua jenis-jenis narkoba, dari yang biasa-biasa sampai yang resikonya sangat besar. Dan sering waktu berjalan, saya mulai tumbuh di jalanan, saya mulai terbentuk karakter-karakter saya, yang dimana saya gampang tersinggung, gampang susah bersosialisasi dengan masyarakat pada umumnya. Dan karena saya sudah mulai ketergantungan dengan narkoba, mulailah saya melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Ketika saya umur 15, saya berurusan dengan hukum. Waktu itu saya mencuri, sampai akhirnya saya ditangkap massa, dipukul segala macam, akhirnya saya masuk penjara. Dari situlah awal mulanya saya mulai berurusan dengan hukum. Sering waktu berjalan, keluar masuk penjara, dan saya bertumbuh dengan keadaannya seperti itu. Akhirnya muncul satu pertanyaan besar dalam diri saya tentang apakah sebenarnya Tuhan itu ada atau enggak, apakah Tuhan itu hanya sekedar imajinasi manusia aja gitu. Dan saya dulu pernah mengalami kayak kalau di seberang itu bilang hidayah ya. Biasanya kalau orang mau bertobat itu harus mendapatkan hidayah gitu. Saya pernah mencoba apakah saya bisa mendapatkan hidayah atau enggak. Waktu itu saya mulai coba dengan kembali melakukan ritual-ritual keagamaan seperti sholat atau segala macam. Dan saya menemukan satu titik di mana yang membuat saya kecewa, karena waktu itu memang penampilan saya udah semakin bisa dilihat kalau orang-orang awam bilang sangat menyeramkan gitu ya. Karena ya bisa lihat sendiri ya anak-anak pang di jalanan itu dandanan seperti apa. Dan waktu itu saya sempat ingin sholat, di salah satu masjid di Jakarta. Cuma pada waktu itu ya saya ingin mendapatkan hidayah, tetapi bukan hidayah yang saya dapatkan, tapi saya mendapatkan kayak diskriminasi, karena pada waktu itu ketika saya pengen melakukan sholat, tiba-tiba saya dicurigai sama penjaga-penjaga masjid, karena memang sebelum saya ke situ pernah ada kehilangan. Saya awalnya bisa memaklumi ya, tapi di situ membuat saya kayak, loh, saya ini niatnya mau benar kok malah saya dituduh, malah saya didiskriminasi seperti ini. Terus saya mulai berpikir lagi, apa memang sebenarnya agama itu eh, apa ya, omong kosong, atau memang sebenarnya Tuhan itu nggak ada gitu. Akhirnya saya di situ memutuskan, udahlah saya nggak mau apa lagi lah melakukan, udah nggak usah Tuhan-Tuhanan, nggak usah agama-agamaan. Terus saya memutuskan untuk hidup ya ngambang-ngambang aja gitu ya. Satu kali saya pernah mengalami mungkin kalau bisa dikatakan kalau sekarang ini taburan satu benih dari hamba Tuhan. Waktu itu saya ingat waktu itu di Jakarta ada
namanya Joki Trinwan. Saya di situ pernah bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Waktu itu saya masih umur 15 tahunan, itu saya ingat banget. Ketika itu saya bertemu dengan hamba Tuhan itu waktu saya naik ke mobilnya dia sampai ke satu tujuan. Ketika sampai di satu tujuan, sebelum dia kasih saya uang itu, dia bilang dia mau berdoa buat saya. Terus dia ngajakin saya untuk saya juga berdoa gitu kan. Terus awalnya saya bilang, oh saya nggak bisa gitu kan. Terus saya tanya doanya seperti apa. Terus dia bilang dia adalah seorang pendeta gitu, ibu pendeta. Dia bilang kalau misalkan kamu mau ikut berdoa nanti saya kasih uang. Waktu itu nominalnya 200.000 ya, 200.000 pada masa itu sangat besar, apalagi karena waktu itu umur saya masih belasan ya. Awalnya saya menolak, tapi ketika saya ditawarkan uang segitu, oke lah, saya coba ikutin. Di situ saya ingat sekali, setelah saya evaluasi banyak doa-doa yang menurut saya itu seperti apa ya, seperti nubuatan dan itu terjadi di saat-saat ini. Maksudnya ketika saya setelah mengenal Tuhan itu semua tergenapi gitu. Setelah itu hamba Tuhan itu setelah berdoa itu, setelah itu saya kayak ya ikut berdoa aja, ikut berdoa terus diajarin doa dan saya mulai ikuti dan saya nggak tahu awalnya saya yang hanya menganggap karena uang aja saya mau ikut doa. Ternyata ada benih yang tumbuh ketika hamba Tuhan itu berdoa buat saya, bernubuat buat saya. Sering waktu berjalan itu memang prosesnya nggak sebentar gitu, memang prosesnya lama itu, dari saya umur belasan sampai saya umur 22-an lah, 23 di situ saya mulai bertemu dengan hamba Tuhan. Ketika saya udah mulai dewasa, tambah dewasa, di situ saya bertemu dengan hamba Tuhan yang dimana dia pelayanan di anak-anak jalanan. Awalnya sih saya sedikit kayak agak merasa aneh dengan orang ini, karena aneh aja di Jakarta itu ada orang yang mau bergaul, ngumpul sama saya dan teman-teman waktu itu di Jakarta. Terus saya awal-awalnya sempat kayak bertanya-tanya gitu kan, kenapa sih orang ini kok tiba-tiba datang gitu kan, ngasih makanan, memang nggak membicarakan banyak tentang Tuhan gitu, seperti hanya mempraktekkan kasih Tuhan aja. Awalnya saya sempat kayak mikir, ini tujuan orang ini apa, maksudnya apa gitu kan, tiba-tiba dia datang, dia bawa makanan, diajak kita ngobrol. Saya mulai awalnya saya udahlah nggak apa-apa lah, saya manfaatin aja gitu, mumpung di Jakarta kita ada orang baik. Jadi waktu berjalan ternyata orang ini, hamba Tuhan ini, dia sewa tempat seperti kayak dia mau bikin rumah singgah gitu. Terus dia bilang sama saya dan teman-teman, ya kalau kalian ingin butuh tempat tinggal atau kalau lagi musim-musim hujan kan, kalau musim-musim hujan buat kita tidur di jalan kan agak sulit ya. Dan di situ saya mulai oke lah, mumpung lah. Dan saya sama teman-teman ngajak, ayo kita tidur di tempat dia. Nah, posisinya juga pada waktu itu saya sudah mulai sudah mulai kebanyakan musuh, karena ketika saya hidup bertumbuh di jalan, itu yang membentuk saya menjadi orang yang selalu bikin masalah di mana-mana. Apalagi ketika saya sudah dipengaruhi alkohol dan dipengaruhi narkoba, itu saya selalu melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya membuat saya itu jadi banyak masalah gitu. Dan itu pun bukan cuma orang-orang sama teman-teman sekomunitas. Itu saya ingat banget di akhir-akhir saya hidup di jalan itu, saya udah kebanyakan musuh. Dan puji Tuhan, karena saya rasa Tuhan masih sayang sama saya. Pada waktu itu saya beberapa kali selamat dari kematian, karena ketika saya tidur di jalan saya pernah hampir mati karena dibunuh sama teman-teman sendiri. Karena masalah sebenarnya sih kalau menurut saya masalah sepele ya, tapi karena waktu itu juga saya sedang terpengaruh oleh kimia, terpengaruh alkohol. Dan saya ingat banget memang beberapa kali saya nyaris terbunuh lah. Nah itu karena mumpung saya lihat loh ada orang yang memberikan saya tempat tinggal, ya udahlah saya manfaatkan aja gitu. Apalagi saya udah mulai merasa tidak aman di jalanan ini. Setelah itu saya tinggal bersama teman-teman saya di situ. Dan awalnya sih saya nggak merasa curiga apa-apa gitu. Tapi lama-lama kok saya merasa pikir kok orang ini aneh gitu. Kenapa
dia mau terima kita untuk tinggal di rumahnya itu, terus dia bilang, akhirnya saya mulai ada satu pertanyaan gitu. Saya amat-amati terus hari-hari, terus saya memang nggak pernah bertemu dengan orang yang seperti ini, di mana dia mengaplikasikan tentang kasih Tuhan itu sendiri. Kayak apa? Saya juga mulai merasa dikasihi karena saya dulu sebelumnya belum pernah mengalami apa itu kasih itu seperti apa gitu. Dan setelah itu saya mulai tanya sama hamba Tuhan ini, dan yang sekarang jadi kakak rohani saya, dia seorang perempuan. Saya tanya, Kak, kakak ini kenapa mau nampung-nampung kita, terus apa ya, nggak merasa takut apa, apalagi barang-barang di rumah ini kan bukan barang-barang yang apa ya, istilahnya tuh barang-barang yang bernilai gitu kan. Bisa aja kalau misalkan kita niat jahat, kita ambil ini semua barang-barang terus kita jual. Terus dia bilang, oh, barang-barang di rumah kakak ini bukan punya kakak, ini punya Tuhan. Lagi juga kakak juga bukannya ada maksud lain, kakak cuma mau mengasihi kalian, karena dia bilang karena Tuhan telah lebih dulu mengasihi saya harus mengasihi sesama saya. Dan situ saya mulai bertanya-tanya. Saya tanya, Tuhan siapa, Kak? Emang kakak agamanya apa sih? Dia bilang, saya agama saya Kristen gitu. Tuhan saya Tuhan Yesus. Awalnya saya sedikit kayak dengernya itu kayak, wah, kayaknya saya mau diskristenisasi nih. Tapi memang kakak rohani saya ini nggak terlalu banyak khotbahin tentang itu, tapi dia hanya mempraktekkan tentang kasih Tuhan itu seperti apa. Dan situ akhirnya saya merasa nyaman, saya merasakan apa itu kasih, walaupun kakak rohani saya ini nggak tahu latar belakang saya dari mana, asalnya dari mana gitu, tapi dia mau menerima saya seperti bagian dari keluarga. Dan situ saya mulai mengalami penerimaan. Dan kakak rohani saya sempat tanya sama saya, kamu kenapa bisa tinggal di jalan? Akhirnya saya ceritakan semua permasalahan-permasalahan, penolakan-penolakan yang saya alami oleh keluarga-keluarga saya, karena saya udah banyak mencoreng nama baik keluarga saya. Terus saya ceritakan, terus dia bilang, kamu ada kerinduan besar? Saya bilang, wah ada, saya pengen diterima lagi dengan keluarga saya gitu. Uh, karena saya dulu juga pernah coba melakukan banyak hal, tapi tetap nggak bisa diterima oleh keluarga saya. Dan sudah banyak mungkin permasalahan-permasalahan yang mungkin udah nggak bisa diterima lagi gitu. Dan kakak Rani saya bilang, ya kamu bisa, keluarga kamu bisa terima kamu lagi asal kamu mau berdoa, tapi dalam nama Yesus. Awalnya kayak saya menolak gitu kan, enggak lah, agama saya Muslim, masa saya berdoa dalam nama Yesus lagi? Setahu saya juga Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu Nabi. Tapi keinginan yang besar saya, akhirnya saya mulai ada sedikit mau membuka hati, karena bukan cuma saya doang yang mengalami masalah. Saya lihat di teman-teman saya yang lain juga punya permasalahan masing-masing, dan di mana ketika mereka coba ikut berdoa gitu dalam nama Yesus, satu persatu dipulihkan. Awalnya kayak saya merasa kayak gimana, mungkin aja kebetulan, tapi kok berurutan gitu, kok semuanya gitu ngalamin. Akhirnya situ saya mencoba mau membuat kayak challenge gitu, apakah Tuhan itu ada ataukah Yesus itu Tuhan. Terus karena keinginan saya yang besar, saya ingin keluarga saya terima saya lagi. Oke, akhirnya saya memutuskan, oke, saya mau coba. Terus saya bilang, oke Kak, saya mau coba diajarkan doanya seperti apa. Akhirnya di situ saya mulai diajarkan doa dalam nama Tuhan Yesus. Dan eh, beberapa hari kemudian dia bilang, oh, udah kamu coba pulang terus ketemu sama keluarga kamu, karena Tuhan Yesus sudah membuat mengembalikan, memulihkan hubungan kamu sama keluarga. Awalnya saya kayak gak percaya aja gitu. Setelah itu saya bikin tantangan kayak, oke, kalau misalkan itu terjadi, saya percaya Yesus itu Tuhan. Kalau itu nggak terjadi, udah nggak usah bicara tentang agama sama saya, apalagi bicara tentang Tuhan, apalagi juga bicara tentang Yesus adalah Tuhan. Saya kakak Rani saya bilang, ya tapi kamu harus imani. Setelah itu saya coba buktikan, saya pulang ke rumah,
Ketika saya sampai di rumah, saya mengalami sesuatu hal yang berbeda. Saya mengalami kayak tiba-tiba keluarga saya berbeda lah, berbeda nggak kayak dulu. Kalau setiap saya pulang itu dicuekin, apalagi kalau saya datang itu kayak merasa uh, waspada aja gitu, waspada karena kan memang dulu saya sempat ngelakuin hal-hal yang merugikan keluarga lah. Kayak saya dulu pernah mencuri barang-barang keluarga saya sendiri untuk saya jual untuk beli narkoba. Setelah itu saya coba, oke, saya buktikan, saya pulang. Terus kakak kawan saya bilang, ya tapi kamu harus imani bahwa itu sudah terjadi. Oke, saya pulang dan itu terjadi dan saya ngalami itu dan wow, di situ menurut saya itu adalah mujizat di mana ketika saya mengalami penerimaan lagi oleh keluarga saya, hubungan saya dengan keluarga dipulihkan dan ya saya mengalami banyak hal-hal yang nggak pernah saya alami dulu, di mana saya mulai keluarga saya mulai tanya kabar saya, terus bagaimana kehidupan saya sekarang gitu. Tapi mungkin saat ini ya sampai saat ini keluarga saya masih belum mengerti tentang iman saya karena mereka belum nggak pernah tanya sih tentang iman saya. Maksudnya mereka belum tahu gitu kalau saya mengimani Yesus sebagai Tuhan gitu. Karena sampai saat ini setahu mereka yang mereka tahu tuh saya udah berubah aja gitu. Dan mereka nggak pernah tanya-tanya iman kamu apa sekarang, nggak pernah tanya seperti itu sih. Ketika saya pulang ke rumah ya saya seperti biasa aja gitu, seperti biasa dan saya mulai sering berkontekstual gitu kayak misalkan kalau saya pulang ke rumah itu misalkan saya doa pagi itu saya baca Alkitab tapi yang terjemahan Arab kan saya masih bisa baca Al-Quran, masih membaca tulisan Arab. Jadi kalau saya pulang itu saya kayak orang ngaji aja gitu padahal saya baca Alkitab kalau setiap pagi ya melakukan mungkin saya nggak bisa banyak bercerita tentang Tuhan secara teori ya kepada keluarga saya karena itu suatu hal yang tidak gampang karena keluarga saya punya kebenaran yang mungkin menurut pandangan mereka itu nggak bisa diubah-ubah gitu. Makanya ketika saya ketemu mereka itu saya nggak banyak bicara tentang Tuhan secara teori gitu. Dan saya juga maksudnya menjelaskan ke mereka juga sangat sulit ya. Walaupun saya mengerti banyak tentang teori-teori bahwa Yesus itu Tuhan terus membuktikan seperti ini itu mungkin agak sulit karena memang nggak bisa mereka menerima itu seperti itu. Maksudnya menerima Tuhan secara teori gitu. Mungkin saya hanya menunjukkan, saya bersaksi kepada mereka melalui tindakan-tindakan di mana yang dulunya saya seperti ini, terus kalau sekarang saya berubah gitu dan saya juga bersaksinya itu mengaplikasikan apa yang udah Tuhan ajarkan kepada saya gitu. Nah, setelah itu saya setelah saya mengalami penerimaan berkeluarga, saya bilang sama keluarga saya kalau saya tinggal sama kakak angkat lah saya bilangnya. Setelah itu saya kembali ke tempat kekarawani saya. Saya bilang saya mau belajar siapa itu Tuhan Yesus, saya mau nerima Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan. Terus saya bilang saya pengen belajar siapa sih Tuhan Yesus itu kok bisa saya mengalami sesuatu yang nggak pernah saya alami gitu. Itu menurut saya mujizat sekali gitu kan. Karena saya ingin belajar tentang Tuhan Yesus. Lalu kakak rohani saya situ mulai menceritakan tentang Tuhan Yesus, mengajak saya baca Alkitab, saya dan teman-teman baca Alkitab. Dan setelah beberapa bulan saya meminta untuk dibaptis, memberi diri untuk dibaptis. Setelah itu saya dibaptis 2014. Saya dibaptis. Setelah saya dibaptis itu kakak rohani saya menyarankan saya dan teman-teman untuk ikut gabung di seminar-seminar misi. Jadi ketika saya mengenal Tuhan itu, saya langsung diperadabkan oleh dunia misi. Saya ikut seminar-seminar. Waktu itu ada salah satu organisasi yang mengadakan seminar-seminar. Di situ saya mulai belajar tentang karakter-karakter Tuhan, terus tentang bagaimana ketika kita setelah mengenal Tuhan Yesus itu tidak pasif, tapi kita menjadi orang yang aktif untuk menyebarkan, maksudnya bersaksi kepada orang-orang seperti itu. Dan situ saya mulai belajar banyak hal tentang Tuhan.
Dan situ saya ngalami banyak mujizat-mujizat yang menurut saya itu mustahil, tapi ternyata itu nyata gitu. Dan juga saya mulai mengalami pemulihan, di mana saya juga dulu ketergantungan narkoba, ketergantungan alkohol, ketergantungan seks, segala macam. Sedikit demi sedikit ketika saya mengenal Tuhan, saya mulai dipulihkan. Memang prosesnya nggak gampang, tapi karena ada keyakinan saya pada Tuhan itu, maksudnya saya percaya dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Di situ saya mengalami banyak pemulihan, saya mulai kembali seperti orang pada umumnya gitu. Memang nggak gampang prosesnya, tapi puji Tuhan ya, Tuhan membantu saya sampai saya akhirnya bisa berubah total. Dan setelah ikut seminar itu, saya makin banyak tertarik gitu tentang dunia misi pelayanan seperti itu, dan akhirnya kekarohan saya menyarankan untuk saya ikut sekolah misi di Bali, salah satu organisasi di Bali. Setelah itu saya gabung, dan ya saya mengalami memang banyak beberapa hal yang menurut saya itu mustahil, tapi itu terjadi gitu ketika di mana Tuhan juga bawa saya sampai ke luar negeri, ke India. Waktu itu saya pelayanan ke India, dan itu nggak pernah terpikirkan dalam kepikiran saya bisa, maksudnya Tuhan sampai bawa saya sejauh ini gitu kan. Padahal saya dulu juga istilahnya kayak ikut Tuhan, ngalamin Tuhan seperti ini aja udah luar biasa banget, apalagi sampai Tuhan bawa ke sana, itu saya nggak pernah kepikiran. Apalagi ketika saya sampai ke luar negeri itu juga bukan karena saya banyak uang, apalagi ada orang yang bantu saya, enggak. Saya ngalami di mana saya mengalami tentang iman, itu belajar tentang iman, beriman, bagaimana tidak bergantung kepada orang lain. Terus gimana saya tidak ngemis-ngemis dalam pelayanan untuk belajar bahwa Tuhan menyediakan, dan ya puji Tuhan, dan itu terjadi. Semua dana yang saya butuhkan itu bukan hasil dari ngemis saya, apalagi minta-minta gitu, enggak, tapi saya berdoa. Saya belajar tentang iman itu, beriman itu seperti apa, dan itu saya alami. Dan itu setelah saya ikut sekolah misi, akhirnya saya gabung jadi staff di situ, dan di situ saya mulai diperhadapkan dengan banyak hal-hal yang baru. Pertama dalam segi finansial gitu, karena pada waktu itu saya juga, maksudnya dari kehidupan jalanan terus diperhadapkan dengan kehidupan yang apa ya, tentang finansial tuh saya nggak kekurangan gitu. Istilahnya kayak keuangan saya waktu itu memang benar-benar saya nggak pernah dulu megang uang recehan kok, ini sekarang megang uang yang besar itu apa ya, seperti kaget, karena pada waktu itu saya ibaratnya masih baru, dan saya masih belum siap lah untuk hal seperti itu. Jadi saya banyak menyalahgunakan, dan di situ akhirnya saya mulai terjerumus dengan, ya situlah motivasinya, awalnya motivasi pelayanan, terus lama-lama motivasinya pelayanannya untuk uang gitu. Dan saya juga banyak membuat laporan-laporan palsu kepada donatur-donatur, apalagi saya itu diperhadapkan hal seperti itu, dan saya masih belum siap untuk mengelolanya pada waktu itu. Dan juga saya banyak berpikir bahwa, dulu sempat berpikir bahwa ikut Tuhan itu pasti sukses, karena sebelum saya mengenal Tuhan tuh saya ngelihat orang-orang Kristen itu, wah mereka kok uh, jadi orang Kristen sukses terus ya, terus banyak duitnya. Apalagi saya juga banyak mendengar doktrin-doktrin yang doktrinnya emang nggak salah, cuma saya salah persepsi aja gitu. Ikut Tuhan pasti sukses, ikut Tuhan pasti sukses, seperti itulah. Dan akhirnya saya terjebak dengan seperti itu dalam keuangan, dan saya membentuk satu ambisi-ambisi yang akhirnya kayak motivasinya saya pelayanan, pertama untuk uang, kedua untuk ketenaran, seperti itu. Dan akhirnya disitulah saya terjebak seperti itu, dan saya mulai jatuh lagi. Tuhan izinkan itu, saya mulai Tuhan tegur saya juga. Terus saya diperhadapkan dengan banyak masalah-masalah, karena ketika saya terjebak dengan hal itu, ternyata saya membuka celah bagi diri saya sendiri. Akhirnya di situ saya mulai mengalami banyak masalah-masalah, dan tentu saja si iblis yang tidak senang ketika saya terus
bersaksi pada orang-orang itu selalu mencari celah. Akhirnya saya membuka celah itu sendiri, akhirnya saya jatuh. Dan banyak hal lah saya alami. Akhirnya saya jatuh, saya banyak tertimpa beberapa kasus di organisasi saya. Setelah itu saya mengundurkan diri, saya keluar dari organisasi. Akhirnya saya hidup jauh lagi dari Tuhan karena saya juga mengalami kepahitan-kepahitan dengan orang-orang rohani, dan dari situ kayak apa ya, bisa dikatakan saya kepahitan sama orang, akhirnya saya bawa-bawa Tuhan lah, seperti itu. Akhirnya udahlah, saya nggak usah Tuhan-Tuhanan lah. Setelah itu akhirnya saya jauh dari Tuhan, saya tinggal di Bali beberapa tahun sampai sekitar kira 6 tahun lah, 6 tahun, 5 tahun 6 tahun di Bali. Dan saya semakin hancur, saya mulai lagi terjerumus narkoba segala macam. Dan saya waktu berjalan, akhirnya Tuhan tegur saya ketika waktu itu saya lagi pakai narkoba sama teman saya. Akhirnya teman saya overdosis, terus saya bawa ke rumah sakit dan ternyata meninggal. Di situ saya mulai merasa ketakutan, di mana kayak saya udah mengerti banyak kebenaran, apalagi saya sudah pernah pelayanan. Terus kalau misalkan seandainya saya mati dalam keadaan seperti itu, saya tahu konsekuensinya bagaimana, saya kemana gitu. Yang pastinya bukan ke surga. Itu saya mulai merasa ketakutan. Akhirnya dalam diri saya Tuhan mulai bicara lagi, dan situ saya mulai coba berdoa lagi sama Tuhan. Nah, setelah itu saya hubungi kakak rohani saya. Jadi ketika saya jatuh waktu itu saya udah nggak mau hubungi kakak rohani, saya nggak mau berhubungan dengan orang-orang rohani lagi. Tapi setelah saya Tuhan tegur, saya mulai hubungi kakak rohani saya lagi, dan dia bilang, puji Tuhan kalau saya masih mau mau masih hubungi kakak rohani saya. Terus dia bilang kakak rohani saya itu banyak mendoakan selama saya jauh dari Tuhan, dan saya bilang sama kakak rohani saya mau kembali sama Tuhan, saya mau bertobat lagi. Setelah itu kakak rohani saya bilang, ya nggak apa-apa, Tuhan nggak pernah nggak pernah menolak siapapun yang ketika yang sadar bahwa dia salah itu bertobat. Setelah itu saya bertobat lagi. Terus kakak rohani saya sarankan untuk keluar dari Bali. Kakak rohani saya punya teman di Jawa Timur, dan yang sekarang jadi bapak rohani saya di sini. Di situ dia bilang kalau kamu mau bertobat lagi, kamu keluar dari Bali, kamu tinggal di sana. Setelah itu saya keluar dari Bali, terus saya mulai lagi dari nol lagi, merehab diri saya lagi, terus merubah pola pikir saya lagi, di reset ulang dari nol gitu. Dan saya akhirnya ikut di tempat bapak rohani saya ini pemulihan. Setelah beberapa bulan saya ikut pemulihan, akhirnya saya mulai pulih lagi. Dan setelah itu saya mulai belajar lagi, dan selama saya pemulihan itu nggak cuma sekedar merehab diri sendiri, tapi belajar juga tentang banyak hal-hal gitu. Dan situ saya mendapat hal-hal yang baru. Oh, ternyata memang ikut Tuhan itu nggak lurus-lurus saja, dan memang nggak selalu bagus gitu jalannya. Dan ya saya mulai lagi belajar lagi tentang Tuhan, dan setelah beberapa tahun akhirnya Tuhan izinkan saya untuk membantu bapak rohani saya sini untuk membina orang-orang yang ingin dipulihkan di tempat ini, dan jadi salah satu pembina di sini. Dan juga saya ada satu kesaksian tentang di mana saya belajar tentang pengampunan lagi. Waktu itu saya belajar pengampunan, di mana mungkin waktu ketika saya bertobat itu saya masih belum bisa banyak mengampuni, karena masih banyak kepahitan-kepahitan yang belum saya lepaskan gitulah. Terus saya diperhadapkan dengan ayah saya, di mana dulu ayah saya itu adalah salah satu orang yang membuat saya akhirnya merasa kok saya seperti bukan bagian dari keluarga ini. Adalah salah satu orang yang membuat saya terbentuk menjadi seperti itulah. Dan juga waktu itu ada beberapa masalah, dan waktu itu pas saya pulang 2020 kemarin, saya pulang ke Jakarta, saya ketemu sama keluarga saya. Waktu itu niatnya saya ingin cari kerja ya di Jakarta, saya nggak mau pelayanan waktu itu tapi ternyata Tuhan nggak izinkan itu. Tuhan izinkan saya untuk belajar tentang pengampunan. Di situ ada ayah saya, dia dalam keadaan sakit ya, di mana awalnya saya kayak nggak mau negur atau apa, tapi di situ Tuhan tegur saya gitu.
saya udah banyak bersaksi dengan orang-orang, tapi saya nggak bisa mengampuni gitu. Ketika saya melihat ayah saya itu, saya mengalami banyak apa ya, tentang bayangan-bayangan masa lalu lah yang mungkin sulit dimaafkan. Setelah itu, setelah Tuhan tegur, akhirnya saya bertobat lagi. Tuhan ampuni saya. Oke, saya mau belajar tentang pengampunan. Di situ saya coba merawat ayah saya yang sedang sakit, dan di situ saya mulai lagi apa ya, memulihkan hubungan-hubungan antara ayah dan anak yang mungkin dulu pernah hilang gitu. Saya dulu nggak pernah ngalamin seperti orang-orang pada umumnya punya hubungan antara bapak dan anak seperti itu. Saya nggak pernah ngalamin, dan di situ Tuhan izinkan saya untuk mengalami itu lagi, dan situ saya benar-benar merasa senang lah, karena saya nggak pernah ngalamin seperti itu. Saya mulai memulihkan hubungan saya dengan ayah saya ini. Di situ saya belajar saling cerita, saling kayak oke, kita saling mengampuni sama-sama satu sama lain. Tapi di situ yang saya pelajari bahwa mengampuni itu cuma bukan sekedar kita ngomong oke, saya mengampuni, tapi harus ada tindakan yang harus kita lakukan. Seperti Tuhan Yesus ketika dia mengampuni kita dengan tindakan dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, atau satu tindakan itu. Tapi di sini Tuhan mengizinkan saya untuk apa ya, melakukan hal merawat ayah saya, karena pada waktu itu kan keluarga-keluarga yang lain pada sibuk di rumah, nggak ada siapa-siapa gitu. Karena kalau ayah saya mau ngapa-ngapain kan sulit, kan dia sakit. Dan sering waktu berjalan saya merawat dia ada sekitar 2 bulan, dan mulailah di situ saya belajar apa ya, merawat dia karena pada waktu itu dia kena apa kanker paru-paru stadium 4. Di situ udah keadaannya udah semakin buruk, dan saya nggak nyangka aja gitu, nggak nyangka bahwa itu akan terjadi. Di situ saya banyak belajar tentang pengampunan lah. Akhirnya saya merawat dia dari yang bisa jalan sampai akhirnya dia nggak bisa jalan, terus sampai akhirnya saudara-saudara saya melihat juga tentang dimana kalau misalkan lihat masa lalu, padahal saya tuh ibaratnya kayak musuhnya dia dulu. Sekarang saya mau merawat gitu. Terus saya bilang sama dia, ya inilah kita belajar namanya mengasihi dan mengampuni. Kita nggak pernah mengingat masa lalu gitu. Saya bilang ya kita untuk belajar saling mengampuni aja gitu kan. Mengampuni bapak kita ini mungkin banyaklah masa lalu yang membuat kita pahit, tapi ya kita harus belajar mengampuni. Dan di situ akhirnya saya merawatnya sampai akhirnya bapak saya meninggal. Dan ya puji Tuhan, di akhir-akhir hidupnya saya bisa bersaksi sama dia, dan itu kembali lagi kepada Tuhan yang membuat dia, maksudnya Tuhan yang menjamah hati dia. Saya nggak tahu lah dia terima Tuhan atau enggak, itu udah kehendak Tuhan. Yang saya lakukan, ya tugas saya udah selesai gitu, karena saya sudah bersaksi sama dia. Terus saya cerita tentang beberapa tentang kebenaran, dan pada waktu itu juga posisinya dia udah mulai sulit berbicara. Yang saya tahu dia hanya mendengarkan aja gitu ketika saya ngomong gitu, karena kesempatan bagi saya bersaksi. Karena kalau dia dalam keadaan sehat mungkin nggak bisa saya ngomong kayak gitu. Ya puji Tuhan lah. Mungkin kalau menurut saya agak berat ya kehilangan orang yang misalnya baru pulih hubungan, terus tapi Tuhan ambil itu cepat. Tapi di situ saya awalnya juga sempat kayak, oh Tuhan kok cepat banget gitu. Tapi di situ saya belajar, oh iya, saya berterima kasih banget sama Tuhan karena melalui kejadian ini saya bisa bersaksi juga sama dia tentang kenapa saya bisa berubah, kenapa saya sekarang berbeda gitu. Saya cerita tentang bagaimana saya sekarang sudah mengikuti Tuhan Yesus atau Isa Al-Masih, mungkin yang dia pahami seperti itu. Dan setelah itu saya balik lagi ke Jawa Timur, saya lanjutkan saya pelayanan. Ternyata Tuhan masih izinkan saya untuk pelayanan, dan sampai saat ini ya mungkin saya bisa kembalikan lagi kepada Bapak Pendeta Yusuf. Terima kasih. Ya, haleluya, luar biasa. Ya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus mengubahkan seseorang darinya tadinya tidak mengenal Tuhan, dan kehidupan yang bertolak belakang dengan iman di dalam Kristen, bahkan antikris, ya, artinya orang yang menentang Injil dan juga tidak percaya kepada Injil, kepada Tuhan Yesus. Tapi itulah Tuhan mengasihi semua manusia.
Tuhan kalau mau menolong tidak pilih-pilih latar belakang, tidak karena, oh kamu ini tidak percaya kepada aku, kamu kan bukan orang-orang Kristen, maka aku tidak mau tolong kamu. Tuhan tidak seperti itu, ya. Apalagi Tuhan itu menjadi orang yang darah tinggi, ya. Tidak ada. Artinya Tuhan tidak pernah marah, tidak pernah ingin supaya manusia menderita, tapi selalu Tuhan menawarkan kebaikan, ya. Itulah kasih Tuhan, itulah cinta daripada Tuhan Yesus buat semua manusia. Makanya di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kasih Allah akan dunia ini, seluruh dunia. Ya. Kalau di dalam dunia ini ada dua kuasa. Kuasa Tuhan dan satu iblis. Iblis itu adalah pribadi yang sangat jahat. Dan iblis itu kata firman Tuhan di dalam Yohanes 8 ayat 44, iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula. Nah inilah yang Tuhan datang ke dalam dunia untuk merebut kita dari tangan iblis. Oleh karena Tuhan begitu baik. Nah, teman-teman yang belum kenal Tuhan, lewat kesaksian ini kiranya mencerahkan, menerangi pikiranmu, supaya bisa juga mengalami apa yang dialami oleh Mas Hafidz Ghazali, ya, Al-Ghazali. Dan supaya bukan untuk orang Kristen bertambah banyak, itu tidak penting. Apalagi cuma berganti KTP, itu lebih tidak penting lagi. Itu cuma merepotkan orang lain karena pekerjaan administrasi, berubah-ubah KTP, ketik-ketik, itu tidak penting. Yang penting itu semua manusia bisa pulang ke surga. Karena setan itu jahat dan dia ingin semua manusia masuk neraka. Nah itulah teman-teman perjalanan dari seorang Hafidz Al-Ghazali, dan luar biasa kasih Tuhan di dalam hidupnya. Saya berdoa juga buat teman-teman supaya kasih Tuhan bisa terjadi di dalam kehidupan Anda yang belum kenal Tuhan, dan yang sudah kenal Tuhan biarlah tambah kuat di dalam Tuhan. Dan bagi teman-teman yang diberkati yang ingin mendukung Mas Hafidz Al-Ghazali, nanti nomor rekeningnya kami taruh di layar deskripsi. Ya, silakan bagi teman-teman yang diberkati boleh dukung pelayanan beliau. Beliau saat ini bukan hanya menerima Tuhan, tetapi beliau juga melayani Tuhan, ya. Jadi kita harus saling mendukung. Oke, Mas Hafidz, terima kasih buat kesaksiannya, dan juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan, terima kasih. Doa kami buat Anda semua, dan kita akan berjumpa di program selanjutnya. Dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.